Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu penutupan bulan kebangsaan. Kita diingatkan bahwa ibadah tak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu atau liturgi, namun ibadah adalah kehidupan ini. Hidup ini adalah ibadah kita kepada Tuhan, baik saat di tempat kerja, di rumah, di gereja, atau hidup bernegara. Semua adalah wujud ibadah atau ketaatan kita kepada Tuhan. Masalahnya adalah, apakah kita sudah demikian itu? Hidup adalah ibadah. Mari, lewat ibadah kita saat ini, kita akan belajar bahwa bagaimana hidup yang sungguh beribadah. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM yang mengasihi Tuhan, ibadah minggu penutupan bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, demikian juga untuk para pendengar Radio Magelang FM. Kesetiaan mewujudkan firman Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup sehari-hari dan tidak sebatas ibadah liturgi. Bahkan dapat diwujudkan dengan membangun sikap peduli pada sesama yang sedang dalam kesusahan atau penderitaan. Oleh karena itu, jemaat dapat memantapkan diri untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dengan sebuah lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mengingat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari bersama-sama kita mengakui akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Atas segala pelanggaran dan dosa kita, kita masuk dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Inilah keberadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam angan-angan pikiran, ucapan dan tindak tanduk kami, jauh dari kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan melalui kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan kasih baik kepada Tuhan maupun sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi angka 57 padha setunggalan kalih minangka pengakuan dosa kita. Nikmating donya godha ati, mikat kita di menepi Gusti, lan kabeh iku Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengakui keberadaan kita akan segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah. Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya
sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian firman Tuhan sebagai berita anugerah. Syukur kepada Allah. Karena kita telah didamaikan oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita menyampaikan salam damai, salam namaste satu dengan yang lain. Salam damai, salam damai, salam damai. Jemaat silahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Pagi hari ini atau saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan hati dan pikiran yang pening dan bening, sehingga kami dimampukan melalui kuasa Roh Kudus untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikan kami semua tanah yang baik dan subur, yang Engkau taburi benih firman Tuhan, bertumbuh, berakar, dan berbuah berlipat kali ganda di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau panggil untuk melayangkan kebenaran firman-Mu, kuasai dengan kuasa-Mu. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah penutupan bulan kebangsaan hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, dari bacaan leksionari yang ada, saya akan mengambil bacaan Injil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Dari bacaan Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Saya akan membaca dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8 dan ayat 14 dan 15. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya,
Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam damai sejahtera, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak dimanapun saudaraku dan sahabatku berada. Demikian juga para pendengar Radio Magelang FM. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Saya berharap dan berdoa, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak dimanapun berada, dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia. Demikian juga mungkin ada saudara-saudara kita yang saat ini masih menjalani isolasi, baik di rumah maupun di rumah sakit. Saya juga berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga dapat melewati perjuangan Bapak Ibu Saudara melawan virus corona yang sedang melanda. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya dan saudara masih menjalani ibadah secara online di rumah masing-masing. Mungkin juga ada gereja yang sudah mengadakan ibadah di rumah, di gereja dengan protap kesehatan. Dengan peribadatan yang ada, tentu kita juga menghendaki supaya ibadah yang dilakukan di rumah itu dilakukan dengan penuh rasa syukur, dilakukan dengan penuh sukacita. Jangan sampai ibadah yang dilakukan secara online di rumah masing-masing dengan terpaksa, bahkan dengan bersungut-sungut, dengan wajah yang cemberut. Coba kita lihat di samping kanan kiri yang saat ini beribadah dengan keluarga. Apakah dilakukan dengan sukacita, rasa syukur, dan juga bahagia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita dalam ibadah Minggu 29 Agustus 2021 untuk menutup bulan kebangsaan adalah hidup yang sungguh beribadah. Hidup yang sungguh beribadah. Mungkin kita bertanya, apakah selama ini saya dan saudara tidak sungguh-sungguh beribadah? Karena sering ada pemahaman yang keliru dalam kehidupan kita tentang beribadah.
Orang Kristen masih sering memahami juga bahwa beribadah itu yang dilakukan di gereja dengan liturgi yang sudah disiapkan dari votum sampai berkat. Demikian juga ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing dengan tatanan liturgi yang sudah disediakan dari awal sampai akhir. Itu ibadah, betul. Tetapi pemahaman tentang ibadah jangan hanya mandek dalam ibadah atau peribadatan di gereja dengan liturgi yang ada, ataupun jangan hanya mandek di dalam ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing dengan liturgi yang sudah tertata dengan baik. Namun ibadah yang kita kerjakan dan harus kita lakukan seharusnya diteruskan di dalam tanda petik liturgi kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, baik itu kita sedang sekolah ataupun kita sedang ke pasar atau sedang berpergian kemanapun. Seharusnya menunjukkan sebagai sikap hidup orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan. Pemahaman ini yang harus kita pahami benar. Karena tadi ada banyak juga yang memahami bahwa ibadah itu hanya sebatas di gereja ataupun di rumah dengan tatanan liturgi yang ada. Sehingga ada orang yang mengatakan ini di gereja baru beribadah, jangan rame, jangan nakal, jangan bertengkar. Lalu pemahaman seperti itu nanti kalau di luar gereja, di luar ibadah berarti boleh rame, boleh nakal, dan boleh bertengkar. Tidak demikian. Hidup yang sungguh beribadah adalah kita menyadari bahwa ibadah kita dalam keluarga atau gereja dengan liturgi yang ada akan diteruskan dalam hidup sehari-hari dalam tanda petik liturgi kehidupan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan dan dimanapun kita berada, dengan hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, dengan hidup memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang perlu kita renungkan dalam tema saat ini, hidup yang sungguh beribadah itu seperti apa? Paling tidak ada 3 hal mewujud nyatakan dan menunjukkan hidup yang sungguh beribadah itu. Yang pertama, yaitu mewarnai hidup dengan hati yang baik. Dalam hal ini kita dapat belajar dari teguran Tuhan Yesus kepada sekelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagaimana mestinya, namun lebih mengutamakan adat istiadat untuk menghakimi orang yang dianggap melanggar kebiasaan bangsa Israel. Seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut adat istiadat, sebab kebiasaannya adalah orang harus cuci tangan setelah dari luar rumah karena kotor dan dianggap najis. Karena sikap mereka yang demikian, maka Tuhan Yesus menyebut mereka orang munafik, sebab mereka mengajarkan firman Tuhan kepada umat, namun pada sisi lain mereka mencari-cari kesalahan orang lain karena melanggar adat istiadat yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan, sehingga mereka dianggap munafik. Kemudian menunjukkan hati yang mendua sehingga cenderung mengabaikan sikap tidak ada rasa adil dan merugikan orang lain. Tuhan Yesus menyatakan perlunya menilai kenajisan bukan dari apa yang dimakan manusia, namun dari hati manusia melalui pikiran dan perkataan yang diucapkan manusia yang tidak baik, yang hanya bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menegur, mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
yang mengatakan demikian, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 6-8. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apa yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sehingga kita memahami dengan firman Tuhan ini, hidup yang sungguh beribadah yang pertama mewarnai hidup ini dengan hati yang baik, hati yang bersih. Yang kedua, hidup yang sungguh beribadah adalah dengan menjaga perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, menguatkan dan meneguhkan, perkataan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam ibadah kita memuji Tuhan dengan bibir kita, dengan ucapan kita, melalui doa, pujian dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Harus mewujudkan perkataan juga yang berkenan kepada Tuhan, tidak menyakiti orang lain atau sama, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sembrono. Seperti dalam bacaan leksionari di dalam Yakobus 1 ayat 26, jika ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hidup yang sungguh beribadah harus bisa mengekang ucapan bibir kita, perkataan kita, supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menghibur, menguatkan, membangun, bahkan memberkati. Nah, oleh karena itu refleksi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Sudahkah selama ini dalam kehidupan kita ucapan kita adalah perkataan-perkataan yang meneguhkan, yang menghibur, yang menguatkan, atau sebaliknya ucapan-ucapan yang menyakiti sesama kita, ucapan-ucapan yang penuh dengan kemarahan, iri hati dan dendam? Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian dalam Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20. Yang ketiga, sebagai sikap hidup yang sungguh beribadah adalah mewujudkan cinta kasih dan kepedulian kepada sesama, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang menderita. Ibadah harus terwujud dalam tindakan sehari-hari, dalam aksi, dalam tindakan nyata, yaitu tindakan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama, terlebih kepada yang menderita. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah adalah melakukan tindakan kasih
kepada sesama. Dan ini yang harus kita kerjakan. Kalau tadi dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan, mungkin situasi kondisi saat ini berbeda. Bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini juga mengalami penderitaan, mungkin karena dampak pandemi COVID-19. Ada saudara kita yang sakit, yang lemah dalam iman, yang lemah dalam fisik, demikian juga lemah dalam ekonomi. Nah, disitulah kita terpanggil untuk melakukan kasih yang nyata kepada saudara-saudara kita itu. Dengan berdoa, dengan membantu, mewujud nyatakan kasih. Kalau di Jawa Tengah ada istilah yaitu jogo tonggo. Dalam gereja bisa kita kembangkan jogo warga gereja untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Dengan menjaga hati, menjaga perkataan supaya perkataan yang baik dan juga sikap hidup yang penuh kasih, maka tentu di situ kita akan menjadi orang-orang yang hidup sungguh beribadah. Seperti dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kita akan dapat mempersembahkan hidup kita ini sebagai ibadah yang sejati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para pendengar Radio Magelang FM yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui tema khotbah pada kesempatan pagi hari ini, hidup yang sungguh beribadah, mari kita benar-benar mewujudkan sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah. Dalam nyanyian anak-anak sekolah minggu, kita diingatkan bahwa ibadah ini itu tidak hanya di gereja tetapi dimanapun berada. Kowe sopo, aku konco, arep menyang endi, arep nderek Gusti opo mung yen dina Minggu ora, ngibadahmu opo mung yen dina Minggu ora, nderek Gusti iku saben wektu. Jadi ikut Tuhan Yesus beribadah itu setiap waktu dimanapun berada, tidak dibatasi dengan tadi peribadatan dalam liturgi di gereja dan di rumah. Demikian juga kita diingatkan dengan lagu pelengkap kidung jemaat 264 bait 1 dan 3. Apakah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Selamat mewujudkan hidup yang sungguh beribadah, Roh Kudus memampukannya. Merdeka! Merdeka, merdeka. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Satu dulu selesai. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, bersama-sama mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan yang penuh kasih dan kuasa atas segala limpahan berkat-Nya atas kami semua. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mensyukuri akan keberadaan kami, yang mana Tuhan tempatkan kami di bumi pertiwi Indonesia, di mana bangsa dan negara kami pada bulan Agustus ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Diberkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, merata, benar-benar terwujud. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, anugerahkan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi adanya pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Tuhan memberkati supaya kami segera dapat dimerdekakan dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga mensyukuri untuk gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, melindungi gereja Tuhan dimanapun berada. Diberkatilah pelayanan seluruh warga jemaat, demikian juga para majelis gereja. Anugerahkan hikmat sehingga dapat melayani dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, secara khusus di Klasis Magelang ini. Tuhan senantiasa menuntun, memberkati supaya bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Kami juga mensyukuri untuk ibadah penutupan bulan kebangsaan pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pada bulan September kami akan memasuki bulan katekis liturgi. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan dimanapun berada. Ikat dengan kasih yang mula-mula supaya kehidupan rumah tangganya rukun, tentram, damai, dan sehat. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan, diberkatilah ya Tuhan. Dalam studinya dari prakteka sampai perguruan tinggi, demikian juga dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, jodoh yang seiman. Tuhan berkati supaya anak-anak kami menjadi generasi penerus yang berkualitas untuk keluarga, nusa, bangsa, dan gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk para adiuswa di masa tuanya, anugerahkan kekuatan iman, kesetiaan, dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit.
Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona dan harus menjalani isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang sakit akan mendapatkan pemulihan kesehatan, kesembuhan yang datang dari Tuhan. Melalui obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan berkati sebagai sarana untuk kesembuhannya. Berdoa bagi keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan anugerahkan kecukupan dan cinta kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yayasan-yayasan Kristen, melalui sekolah, panti, rumah sakit, dan juga yayasan-yayasan yang lain. Tuhan pakai sebagai sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan, sehingga yayasan-yayasan Kristen dapat menjadi kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat ini. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami, yang semuanya kami mohon di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM, marilah dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 27 yang demikian bunyinya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Marilah kita berikan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 179 ayat sepisan lan kalih. Pisungsung kagem Gusti. Song
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bawa persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat yang telah diberikan kepada kami. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan saudaraku pendengar Radio Magelang FM, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur